Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akdat Mawan. Saya dari kelas 11 IPA 4 SMA Negeri 6 Depok. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal mengenai nabza yang berjudul Peran Pendidikan Agama dan Perhatian Orang Tua dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba, yang ditulis oleh Mas Ayu Endang, Aprianti, Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Yunindra, PGRI, Jalan Nangka nomor 58, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Indonesia. Dan emailnya adalah masayuendang@aprianti@gmail.com. Untuk kata kunci yang dipakai pada jurnal ini adalah pendidikan agama, perhatian orang tua, dan penyalahgunaan narkoba. Setiap anak merupakan amanah sekaligus sebuah harapan masa depan yang lebih baik. Karena itulah semua orang tua pasti sangat menyayangi dan menginginkan kesuksesan bagi anaknya dengan memberikan segala beragam cara dan pengorbanannya. Di antaranya memberikan pendidikan agama dan perhatian terbaik dalam lingkungan keluarga agar mereka tumbuh baik sesuai harapan, terhindar dari pergaulan bebas, kenakalan remaja, narkoba, dan sebagainya. Penanaman pemahaman pendidikan agama yang didukung pemberian perhatian orang tua terhadap anak dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas secara lahir dan batin, yang akan menjadi aset penting untuk kemajuan bangsa dan negara di masa depan. Karena dengan pedoman pendidikan agama yang kuat dan perhatian orang tua yang cukup, mampu menciptakan karakter pribadi yang kuat, teguh, baik, dan benar, sehingga mampu melakukan tugas dan tanggung jawab secara profesional. Hadis dalam riwayat Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah mengemukakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Pernyataan tersebut beliau ulang sampai 3 kali. Lalu sahabat bertanya, bagi siapa Rasulullah? Agama adalah nasihat bagi pemimpin, kaum muslimin, dan juga kaum awam di kalangan mereka. Jawab Rasulullah. Hadis Muhammad Baharun tahun 2015. Muslim, pengertian hadis tersebut adalah agama mengatur segala hal yang menuntun ke jalan yang benar, memberi solusi terbaik untuk setiap masalah. Maka dengan menjalankan aturan agama akan menjadikan kita sebagai manusia sejati sesuai amanah, tugas, dan tanggung jawab. Perhatian orang tua terhadap anaknya merupakan kebaikan, dan setiap perbuatan baik adalah sedekah yang akan menambah nilai pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Narkoba atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau yang sering disebut dengan nafza adalah bahan zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang melalui pikiran, perasaan, dan perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi yang dapat menyebabkan turunnya kesadaran, menghilangkan atau mengurangi hilang rasa nyeri, dan perubahan kesadaran yang menimbulkan tergantungan akan zat tersebut secara terus-menerus. Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang tertulis, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Golongan narkotika jika diklasifikasikan berdasarkan bahan pembuatan ada 2 jenis, yaitu alami dan sintetis. Yang pertama ada narkotika alami atau zat atau obat yang langsung dipakai sebagai narkotik tanpa proses fermentasi, isolasi, dan proses lain terlebih dahulu, dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut umumnya tidak boleh digunakan untuk terapi pengobatan secara langsung karena terlalu berisiko. Contoh narkotika alami yaitu seperti ganja dan daun koka. Yang kedua ada narkotika sintetis, adalah jenis narkotika berproses bersifat sintetis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa, sakit, atau analgesik seperti amfetamin, mentadon, dan dexamfetamin. Jenis-jenis narkotika yang umum disalahgunakan itu ada 4. Yang pertama itu opium atau heroin, morfin, lalu ganja, amfetamin yang termasuk dalam sabu, ekstasi, MDMA,
atau methylene metamfetamin, dan kokain. Secara umum, penyalahgunaan narkoba menyebabkan para penggunanya mendapatkan kegagalan hidup, merusak kesehatan dan akal. Pergaulan bebas yang menghancurkan masa depan, merusak kemurnian kejiwaan, dan mengganggu hubungan sosial dan harmonis. Dan puncaknya adalah kematian atau kesengsaraan hidupnya di dunia dan akhirat. Dan dampak penyalahgunaan narkoba yang cukup berpengaruh pada kehancuran bangsa dan negara. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian survei terhadap mahasiswa Unindra sebagai responden yang dijadikan sampel pada penelitian ini dengan mengambil pengumpulan data menggunakan instrumen yang telah divalidasi tanpa perlakuan khusus terhadap subjek penelitian. Data yang terkumpul dianalisis untuk menyelesaikan permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Masalah penelitian digambarkan dalam gambar hubungan antara variabel sebagai berikut. Yang pertama ada keterangan X1, pendidikan X1 itu bisa dikatakan sebagai pendidikan agama. Yang kedua X2 bisa dikatakan sebagai perhatian orang tua. Lalu ada Y ini bisa disebut sebagai penyalahgunaan narkoba. Sampel pada penelitian ini menggunakan 85 siswa yang diambil dengan teknik sampling responden. Sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan wawancara atau korespondensi menggunakan instrumen angket skala Likert untuk mengukur pendidikan agama yang ditanamkan dalam keluarga dan perhatian yang didapatkan dari orang tua. Mengenai pertanyaan tentang penyalahgunaan narkoba berdasarkan informasi kesehatan dan keadaan pemakaian narkoba yang terus meningkat, instrumen divalidasi secara empiris dengan uji coba instrumen pada responden lain yang tidak dijadikan sampel, di mana data analisis dengan uji persyaratan yaitu uji normalitas, linearitas, dan multikolinearitas. Berdasarkan keterpenuhan kriteria dalam uji persyaratan analisis data, dilakukan analisis inferensial untuk pengujian hipotesis penelitian. Analisis inferensial menggunakan teknik analisis korelasi dan regresi berganda. Kita langsung saja ke hasil dan pembahasan hasilnya. Secara deskriptif, data penelitian dapat dinyatakan dalam tabel 1. Tabel 1 hubungan antara pendidikan agama dan perhatian orang tua terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba. Statistik deskriptif pendidikan agama, perhatian orang tua, dan penyalahgunaan narkoba. Untuk maksimum pendidikan agama di tabel ini ada 74, minimumnya 59, rata-ratanya 68,75, mediannya 70,00, modusnya ada 70, dan deviasinya ada 5,031. Untuk perhatian orang tua maksimumnya ada 77, minimumnya 55, rata-rata 66,75, mediannya 67, dan modusnya 60. Devisinya, untuk devisi ada 8,093. Dan penyalahgunaan narkoba untuk maksimumnya ada 57, minimumnya 49, rata-ratanya 52,80, mediannya 53, dan modusnya 50, serta deviasinya 3,023. Ini sumbernya dari data primer yang diolah. Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa pendidikan agama tergolong cukup tinggi karena nilai median dan modus mendekati skor maksimal yang mungkin dicapai variabel motivasi yaitu 74. Variabel perhatian orang tua juga tergolong cukup tinggi karena nilai median dan modus mendekati skor maksimal yang mungkin dicapai variabel motivasi yaitu 77. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dikatakan sedang karena terlihat dari nilai median, dan modus yang nilainya masih agak jauh dari skor maksimum yang mungkin dicapai oleh variabel pencegahan penyalahgunaan narkoba yaitu senilai 57. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis harus dilakukan pengujian asumsi yaitu uji persyaratan analisis data yang meliputi uji normalitas, uji linearitas, dan uji
multicollinearitas. Pengujian normalitas dapat dilihat dari gambar diagram scatter plot untuk mengetahui distribusi data setiap variabel yang diteliti normal atau tidak. Pengujian dilakukan dengan menggunakan software SPSS20. Bisa dikatakan software SPSS20 ini adalah program aplikasi bisnis yang berguna untuk menganalisis data statistik yang dirilis pada 16 Agustus 2011. Pengaruh signifikan variabel perhatian orang tua pada X2 terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba pada Y, sehingga dari hasil perhitungan SPSS 20 ini pada tabel 2 menunjukkan perolehan hitung X1 sama dengan 5,266 dan T hitung X2 itu sama dengan 11,119, menggambarkan bahwa ada pengaruh antara pendidikan agama X1 dan perhatian orang tua X2 secara bersama-sama terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba Y, di mana besaran koefisien regresi dan tingkat signifikansi pendidikan agama sama besar diperhatikan orang tua. Tabel 2 ringkasan hasil uji korelasi ini untuk X1 Y itu skornya T-sheetnya sama dengan 5,266 dan untuk P-nya itu 0,882. Keterangan ini adalah signifikan. Untuk X2 Y, T-sheetnya sama dengan 11,119, P-nya 0,777. Keterangannya signifikan. Sumber ini dari data primer yang telah diolah. Uji multicollinearitas menggunakan koefisien VIF, variation inflation factor, untuk menguji hubungan antara variabel bebas atas ada atau tidaknya hubungan yang kuat antara variabel pendidikan agama dan perhatian orang tua. Pengujian dilakukan dengan menggunakan software SPSS20 berdasarkan dengan kriteria pengujian. Jika VIF atau toleransi menjauhi angka 1, maka terdapat masalah multicollinearitas. Dan sebaliknya, jika VIF atau toleransi mendekati angka 1, berarti tidak terdapat masalah multicollinearitas. Data pada penelitian ini TOL sama dengan 0,738 dan VIF sama dengan 1,355 yang mendekati angka 1 menunjukkan tidak terjadi masalah multicollinearitas. Artinya adalah hasil penelitian ini menunjukkan tidak terdapat hubungan yang kuat antara variabel bebas X1 pendidikan agama dengan X2 perhatian orang tua. Maka analisis regresi dapat digunakan dalam penelitian ini. Untuk tabel 3 hasil uji multicollinearitas, variabel motivasi belajar dan kecerdasan interpersonalnya untuk nilai TOL-nya 0,738 dan nilai VIF-nya 1,355. Keterangannya tidak terjadi dan kecerdasan masalah multipersonalnya collinearitas. Sumber ini dari data primer yang telah diolah. Setelah semua asumsi pernyataan analisis data terpenuhi, selanjutnya dilakukan perhitungan pengujian hipotesis, yaitu dengan teknik korelasi dan regresi ganda, yang proses pengujiannya dilakukan dengan menggunakan program SPSS20. Dari pengolahan data diperoleh besar koefisien korelasi sebesar 0,882. Nilai ini mengindikasikan adanya korelasi yang sangat kuat antara pendidikan agama dan perhatian orang tua secara bersama-sama terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba. Secara bersama-sama, pendidikan agama dan perhatian orang tua memberi pengaruh sebesar 88,2% terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba, di mana sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Untuk pembahasan penelitian ini berhasil menemukan dan mengonfirmasi bahwa pendidikan agama dan perhatian orang tua memberikan dampak yang baik dan berarti bagi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dengan
pendidikan agama dan berpegang teguh untuk mengikuti seluruh aturan, maka manusia kuat selalu berjalan di jalan yang benar, tidak tergiur fata morgana dunia yang sesat, tidak kehilangan arah tujuan hidup hakiki. Karena sejatinya agama adalah pedoman atau aturan hukum yang ditetapkan Allah untuk kebaikan manusia agar tidak menyia-nyiakan kesempatan hidup guna mencapai kebahagiaan yang hakiki. Al-Quran Al-Karim dan hadis memerintahkan manusia agar menjadi orang tua yang baik atau teladan bagi anaknya agar menjadi manusia baik sesuai tuntunan agama. Sesibuk apapun orang tua, mereka harus semaksimal mungkin memberi waktu untuk perhatian yang berkualitas bagi anak-anaknya. Karena memenuhi kebutuhan anak bukan hanya materi semata, tetapi juga perhatian, bimbingan, arahan, dan contoh keteladanan. Terkadang perhatian orang tua salah diungkapkan atau diartikan oleh anak, lalu menjadikan mereka berontak melawan. Karena itulah orang tua dituntut untuk mampu mengungkapkan bentuk perhatian sesuai kebutuhan mereka. Misalnya saja ketika anak masih kecil, maka bentuk perhatian kita adalah selalu mengawasi dan menuntunnya kemana saja melangkah, memberi nasihat secara otoriter. Namun ketika anak sudah remaja, kita dapat memberikan perhatian dengan cara lain, yaitu tetap mengawasi tanpa bersikap otoriter dan arogan, mendengarkan semua keluh kesah, tidak memojokkan apapun alasannya, memberikan nasihat solusi dengan komunikasi lebih santai, suasana nyaman seperti hubungan dengan sahabat, sehingga anak terbuka atas segala yang terjadi padanya, siapa temannya, apa yang sedang dihadapi, dan sebagainya. Dengan demikian, perhatian orang tua dan anak akan dapat berjalan baik dan mencegah anaknya bergaul dengan lingkungan buruk. Secara garis besar, penyalahgunaan narkoba terjadi karena ada dua faktor, yaitu faktor pertama, faktor individual, yaitu kebanyakan dimulai saat remaja karena biasanya mereka sedang mengalami perubahan biologi, psikologi maupun sosial yang pesat. Dan ciri-ciri remaja yang berisiko lebih besar menggunakan narkoba adalah remaja yang merasa kurang percaya diri, mudah kecewa, agresif, murung, pemalu, pendiam, dan sebagainya. Faktor yang kedua ada faktor lingkungan, meliputi faktor keluarga dan lingkungan pergaulan yang kurang baik di sekitar rumah, sekolah, teman sebaya, maupun masyarakat, seperti komunikasi orang tua dan anak yang kurang baik, perceraian, orang tua terlampau sibuk, acuh, orang tua otoriter, dan sebagainya. Dan itu semua bisa kita cegah jika kita mulai dari diri sendiri dan keluarga terdekat untuk meningkat kualitas faktor individual dan faktor lingkungan sehingga tidak ada celah bagi pengedar narkoba atau orang-orang jahat yang ingin mempengaruhi anak keturunan kita. Narkoba sangat mengancam generasi penerus bangsa, dan lebih ironisnya adalah jumlah pemakaian narkoba sebagai meningkat dari tahun ke tahun, padahal kita semua sama-sama mengetahui bahwa narkoba berdampak buruk bagi masa depan bersama. Penyalahgunaan narkoba dapat terjadi pada siapa saja, baik pada kalangan remaja, anak-anak, atau bahkan mungkin juga menjerat orang yang sudah berkeluarga. Di antaranya karena kerusakan akhlak yang kurang bekal, pendidikan agama, kehidupan keluarga yang tidak harmonis, tidak bermoral, konflik orang tua, perceraian, kelalaian orang tua dalam merawat anak, penanaman keimanan yang kurang, sehingga jika anak sampai salah arah, terjumus dalam limbah dosa, terjerat narkoba, maka orang tua adalah pihak pertama yang harus bertanggung jawab. Karena disadari atau tidak, sesungguhnya kualitas keluarga penting dalam membangun masyarakat ideal yang mewujudkan sosok individu berprikepadian istimewa untuk keselamatan bersama. Pemerintah atau petugas dinas kesehatan juga sudah menginfokan tentang bahayanya narkoba ke berbagai media massa secara luas, seperti surat kabar, majalah, radio, TV, spanduk, dan sebagainya. Maka disinilah pendidikan agama dan perhatian orang tua harus serius lebih ditingkatkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Karena dengan fondasi agama yang kuat didukung perhatian intens orang tua, anak-anak akan memiliki keteguhan iman, tekad kuat, dan akal sehat yang dapat memutuskan semua yang terbaik
memutuskan ya semua yang terbaik dalam hidup, sehingga tidak mudah terjerumus dalam hal negatif, apalagi terjerat dalam penyalahgunaan narkoba. Penutupan. Untuk kesimpulan dari semua ini, yang pertama, terdapat pengaruh pendidikan agama terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba, yang diartikan semakin tinggi pendidikan agama maka semakin tinggi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, terdapat pengaruh perhatian orang tua terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba, yang diartikan semakin tinggi perhatian orang tua maka semakin tinggi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Ketiga, terdapat pengaruh pendidikan agama dan perhatian orang tua terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba, yang diartikan semakin tinggi pendidikan agama dan perhatian orang tua maka semakin tinggi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Untuk saran dari hasil penelitian ini, maka penulis ini memberikan beberapa saran sebagai berikut. Yang pertama, untuk pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat kebijakan dan pengaturan untuk meningkatkan pendidikan agama di semua sendi kehidupan, membina atau meningkatkan kualitas pelaksanaan kurikulum pendidikan dalam kehidupan realitas sehari-hari, peningkatan kualitas pada guru agar dapat menjadi teladan bagi anak-anak didiknya, dan kualitas para anak didik yang telah lulus dari pendidikannya dan akan memulai kehidupan rumah tangga agar mampu menjadi orang tua yang berkualitas sebagai teladan bagi anak-anak dan mampu mencetak tunas-tunas bangsa yang lebih berkualitas tinggi dari orang tuanya. Untuk kampus atau sekolah bekerja sama dengan dinas pendidikan dan instansi terkait untuk memberikan pendidikan, pelatihan, dan perkembangan atas beragam program kegiatan berkualitas agar anak didik terbiasa mengisi waktu untuk berpikir, berkarya, dan beraktivitas hal-hal yang positif dalam setiap kegiatannya, sehingga mereka tidak salah melakukan aktivitas kegiatan dalam mengisi waktunya, lebih selektif dalam berteman dan bergaul, lebih berprestasi secara jujur dan optimal. Untuk orang tua, seharusnya tidak berhenti untuk belajar dan secara maksimal menanamkan pentingnya nilai-nilai mulia agar sejak dini dalam keluarga, walaupun mungkin sangat sibuk berkarir, tetapi tetap mampu memberikan perhatian terbaiknya, sehingga secara optimal dapat menciptakan anak-anak sebagai tunas bangsa dan generasi penerus yang berkesadaran agama, teguh menjalankan tuntunan agama dalam setiap aktivitasnya, memiliki sosok pribadi yang berkualitas sehingga mereka dapat meraih kesuksesan hakiki dengan penuh kebahagiaan dunia akhirat. Lalu untuk mahasiswa atau pelajar harus terus berkomitmen untuk menjalankan agama sebagai pedoman hidup, untuk melakukan semua yang terbaik sesuai kemampuan yang ada, dapat memberikan banyak hal yang bermanfaat untuk semua, selalu berpikir dan beraktivitas positif sehingga tidak mudah terjerat atas hal-hal negatif seperti narkoba dan tidak mengalami kegagalan karena salah bergaul, yang pada akhirnya mereka semua dapat menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas, cerdas, tangguh di masa datang untuk berperan aktif dan memajukan kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.